Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 semuanya. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, terlebih dahulu kalian presensi melalui WhatsApp group maupun ke wali kelas masing-masing. Hari ini kita akan belajar mengenai materi teks pidato persuasif. Nah, sebelumnya Ibu akan memberikan kalian video, kalian tonton video Ibu tersebut ya. Videonya sebagai berikut. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pidato persuasif? Ya, tepat sekali. Pidato adalah kegiatan berbicara untuk menyampaikan suatu hal, baik di depan umum maupun di depan banyak orang. Biasanya berupa pendapat, gagasan, informasi, atau pesan-pesan tertentu. Sedangkan persuasif memiliki pengertian bersifat membujuk secara halus agar pendengar meyakini dan mempercayai pidato yang disampaikan oleh sang orator. Jadi, pidato persuasif adalah pidato yang berusaha membujuk secara halus atau mengajak pendengar dengan menyampaikan pendapat, gagasan yang disertai dengan alasan yang jelas, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pembahasan selanjutnya yaitu menyimpulkan gagasan dan pesan dalam teks pidato persuasif. Langkah pertama yaitu mendengarkan atau menyimak isi pidato persuasif. Pada bagian ini, kita jangan sampai kehilangan konsentrasi atau kehilangan fokus ketika memperhatikan sang orator. Jangan lupa kita juga harus memperhatikan gerak-gerik, roman, dan bahasa tubuh sang orator. Hal ini dilakukan agar kita dapat menangkap dan memahami setiap kata yang disampaikan oleh orator. Langkah kedua yaitu menentukan topik pidato persuasif. Pada bagian ini, topik pidato biasanya tidak disampaikan secara langsung oleh orator. Namun, pidato biasanya berkaitan dengan hal-hal yang menarik dan menyangkut kepentingan banyak orang, sehingga mampu memberikan inspirasi dan pengetahuan baru bagi pendengar. Maka dari itu, kita tetap dapat menentukan topik pidato secara garis besar setelah mendengarkan seluruh isi pidato yang disampaikan oleh sang orator. Langkah ketiga yaitu mencatat butir-butir penting dalam pidato persuasif. Pada bagian ini, kita tidak boleh kehilangan fokus untuk mencatat butir-butir penting yang disampaikan oleh sang orator. Catatanmu ini nantinya akan bermanfaat ketika hendak menyimpulkan isi pidato persuasif. Langkah keempat yaitu menyimpulkan gagasan, pandangan, atau pesan dalam pidato persuasif. Dalam menyimpulkan pidato, kita harus memuatkan seluruh butir penting dalam isi pidato. Kemudian, isi pidatonya tidak menyimpang dari topik yang dibahas oleh sang orator. Menyimpulkan bukan berarti meringkas isi pidato, melainkan memberikan penafsiran pendengar terhadap hal yang disampaikan oleh sang orator. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur teks pidato persuasif. Struktur yang pertama yaitu pembukaan. Pembukaan pada teks pidato persuasif terdiri dari 3 bagian. Pertama yaitu salam pembuka. Biasanya disesuaikan dengan situasi waktu dan latar belakang pendengar yang hadir, seperti selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kedua yaitu ucapan atau sapaan penghormatan. Bagian ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan orator kepada pendengar. Dari sisi etika, pendengar yang memiliki tingkat sosial atau usia yang lebih tinggi diberikan ucapan atau penghormatan terlebih dahulu. Contohnya seperti yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 27 Jakarta atau hadirin yang saya hormati. Ketiga yaitu ucapan rasa syukur. Bagian ini merupakan salah satu wujud rasa syukur orator kepada Tuhan atas semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada hambanya. Contohnya seperti
Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Struktur yang kedua yaitu isi pidato. Pada bagian ini, isi merupakan inti dari sebuah pidato. Biasanya, orator menjelaskan secara terperinci tentang pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan. Struktur yang ketiga yaitu penutup pidato. Bagian isi pada penutup pidato yang pertama adalah harapan bagi pendengar. Contohnya, demikian beberapa pendapat dan pesan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bagian kedua yaitu ucapan terima kasih. Contohnya, terima kasih atas perhatian para hadirin sekalian. Yang ketiga yaitu permohonan maaf. Contohnya, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan pada pidato yang saya sampaikan. Yang terakhir yaitu salam penutup. Biasanya berisi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan berikutnya yaitu ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Ciri kebahasaan yang pertama ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan kegiatan, aktivitas, pekerjaan, atau perbuatan tertentu. Biasanya kalimat aktif predikatnya berawalan me atau ber. Walaupun demikian, tidak semua predikat menggunakan kedua imbuhan tersebut dalam kalimat aktif. Contohnya ada mereka kini sudah pergi atau Pak Saiful sedang asik makan nasi goreng. Berdasarkan hubungan antara predikat dan objeknya, kalimat aktif dibagi menjadi dua, yaitu kalimat aktif transitif dan intransitif. Kalimat aktif transitif adalah kalimat yang predikatnya memerlukan objek. Contoh, saya menggunting kertas. Saya adalah subjek, menggunting adalah predikat, dan kertas adalah objek. Selanjutnya, kalimat aktif intransitif, yaitu kalimat yang tidak memiliki objek. Contohnya, ibu memasak di dapur. Ibu merupakan subjek, memasak adalah predikat. Di dapur adalah keterangan tempat. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu kata tugas. Kata tugas merupakan sejenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri dari kata depan, kata hubung, kata sandang, dan kata seru. Berikut ini adalah contoh dari kata depan. Selanjutnya adalah contoh kata hubung. Kemudian, contoh kata sandang. Lalu, contoh kata seru. Ciri kebahasaan selanjutnya yaitu kosakata emotif. Kosakata ini berhubungan dengan emosi atau perasaan yang bisa membuat pendengar tersentuh emosinya ketika menyimak atau membaca pidato persuasif. Contohnya, masyarakat Indonesia memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong. Kosakata emotif pada kalimat ini terdapat pada kata semangat kebersamaan dan gotong royong. Ciri kebahasan selanjutnya yaitu kosakata bidang ilmu atau istilah. Berikut ini adalah contoh dalam bidang media sosial. Ciri berikutnya yaitu sinonim, yang biasa dikatakan persamaan atau padanan makna kata. Contohnya, egois dan individualistis, tumbuh dan berkembang. Ciri kebahasaan yang terakhir adalah kata benda abstrak, yaitu kata yang menyatakan benda yang sifatnya abstrak atau tanpa wujud.
karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera manusia. Contohnya terdapat pada kata kesetiakawanan sosial dan kehidupan. Baik anak-anakku kelas 9 semuanya, bagaimana dengan video yang telah Ibu berikan? Mungkin ada pertanyaan atau kalian belum paham. Jika kalian ada pertanyaan atau belum paham, silakan bertanya kepada Ibu melalui WhatsApp pribadi Ibu bisa, atau maupun melalui wali kelasnya masing-masing juga bisa. Ya, silakan bertanya jika kalian belum paham. Cukup sekian pembelajaran kita di pagi hari ini. Apabila Ibu banyak-banyak salah kata, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar semuanya.